mengintervensi. Jadi udah kuno itu. Mana berani Anas jadi tersangka. Mulailah karakter assassination, ibas, ibu negara. Itu kuno. Ya kuno, kami udah sering dengar itu. Ya, jadi kami ingin katakan, itu semua tidak benar. Tapi kita negara hukum, silakan buktikan. Itu sekali lagi tidak benar. Dan saya, awal masalah ini, semua tahu TV. TV One juga terima kasih menyiarkan. Yang membedah kasus ini Ruhut Sitompul disuruh Anas mendampingi Nasarudin. Aku sudah tahu. Udah itu. Oce Kaligis. Saya tanya ke Pak Oce, juga nggak ada itu. Saya yang tahu, nggak ada dalam BAP, nggak semua Oce ceritai. Terima kasih Pak Oce. Jadi itu masalahnya Bang. Satu lagi yang aku ingin sampaikan. Jadi kalau kaitan itu, silakanlah. Rakyat Indonesia sangat cerdas di era reformasi. Dia walaupun beredar itu dokumen pengeluaran. Bang, kalau itu Bang, aku ini lawyer Bang. Kadang-kadang sewor. Mau nggak aku bikin yang gitu-gitu? Aku bikin nama abang, nama ini Bang. Udah itu kelempar di jalan. Kita orang hukum Bang. Apakah itu bukti hukum? Masih panjang ceritanya Bang. Jadi, mengenai halaman-halaman, abangku sayang, sebelum kututup yang terakhir, mengenai halaman-halaman, aku ulangi lagi. Halaman 1, Anas itu jadi tersangka. Ngapain sih capek-capek mikir halaman berikutnya? Halaman 2 nanti dia diperiksa Bang. Sekarang udah lagi saksi-saksi. Hari ini showroom, duta motor. Setelah saksi-saksi, dia diperiksa sebagai tersangka. Itulah halaman kedua, dia masuk penjara. Itu halaman kedua Bang. Halaman ketiga, P19 menjadi P21. Dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Dia ikut sidang bukan tersangka lagi. Terdakwa. Sidanglah lebih kurang 6 bulan abangku sayang. Aku kan sudah bilang, tidak pernah ada yang bebas. Dia menjadi terpidana. Halaman 3, halaman 4, halaman 5, dia masuk penjara. Itu yang kejadian. Dan terakhir, masalah KPU. Kami sangat menghormati KPU abangku. Itu juga kemarin pertemuan di CTS disinggung. Bapak menanyakan masalah KLB, ya, atau masalah yang berkaitan dengan ADART kita. Kita harus berangkat dari semangat kebersamaan. Kita tetap sayang dengan Anas. Karena itu abangku, pidato Bapak itu lembut sekali. Ya, karena Bapak berbicara hukum. Kita semua mendoakan. Kalau berbicara hukum kan ada presumption of innocence, praduga tak bersalah. Kita memang berdoa Anas harus bebas. Tapi karena sanksi sosial, kami punya polling sudah sampai 8 lebih, bahkan sekarang 6 lebih. Ini yang terjadi Bang. Ya, jadi tapi doa Anda itu kok bertentangan dengan doa Anda yang tadi bahwa halaman 5 masuk penjara. Iya, ini kan KPK. Aku kan bukan abang, aduh kebalik lagi Bang. Itu KPK, ini fakta berbicara. Kalau hati Ruhut, abang bisa bayangkan di mana-mana. Bang Ruhut, di kantor aku sekarang udah ada 3 tiang gantungan untuk Anas dikirim. Ke DPR kalinya Bang. Saya jawab, wartawan, LSM, saya bilang, kalau kaitan Anas digantung di Monas, saya Ruhut Sitompul yang menjadikan dia ketua umum saya walaupun cuma 2,5 tahun, saya mohon, Tuhan maafkan Anas. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Jadi maafkan dia tidak usah digantung di Monas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya baikin dikit ayatnya. Tuhan maafkanlah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu ayat yang benar. Pak Rahmat. Pak Rahmat boleh menanggapi Ruhut tadi. Oh ya, makasih Pak Karni. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berbahagia. Saya ingin memulai intermezzo pertemuan saya dengan Pak SBY, dengan Pak Anas, dengan Mas Anas. Saya pertama kali berada di dekat Pak SBY itu 2004, diajak oleh Pak Dino Patijalal sebagai yang mengetik naskah pidato Pak SBY. Kesan pertama saya dengan Pak SBY adalah beliau itu orang yang cermat, teliti, konstitusional, taat aturan. Itu kesan saya pada waktu itu. 4 tahun kemudian saya ditakdirkan bertemu dengan Anas Urbaningrum. Kesan saya adalah ketika diajak oleh Anas Urbaningrum,
sederhana. Saya punya pengalaman empiris ketika berada di samping beliau. Ketika di DPR itu ada pembagian rumah dinas untuk anggota DPR. Yang paling menarik adalah dia sebagai ketua fraksi memutuskan untuk tidak menempati rumah dinas. Padahal itu adalah halal, legal, dan itu adalah hak setiap anggota DPR. Ketika saya tanya, kenapa Mas Anas tidak menempati rumah dinas? Kan ini disiapkan oleh negara. Jawabannya waktu itu ke saya adalah sederhana. Mas, saya ini tinggal di Jakarta, saya punya rumah. Dari sisi manfaat, saya tinggal di rumah dinas, saya tinggal di rumah saya sama. Barangkali rumah dinas saya itu bisa dimanfaatkan oleh Sekjen DPR untuk yang lain. Itu kesan saya yang pertama tentang Anas. Kesan saya yang kedua adalah terjadi memang polemik di dalam lingkaran anggota fraksi tentang pembagian rumah dinas. Ada yang berkeinginan di Ulu Jami, ada yang berkeinginan di Kalibata. Tetapi dengan gayanya Anas waktu itu, persoalan itu... Bagaimana kalau kita perpendek kepada situasi yang sekarang? Apa yang dikatakan Ruhut tadi, ada yang paramat keberatan, kemudian juga dari apa yang terjadi dengan KPK dan keputusan mundur Anas. Ya, jadi itu sebagai latar belakang. Biar ceritanya jangan mundur. Yang saya tahu, pertemuan dengan Anas, Bapak yang kita hormati ini, pegawai di kedutaan di Singapura, dan beliau tukang foto. Enggak, itu mesti diceritakan, Bang. Itu bukan itu persoalan kita. Bukan. Topik kita beda. Oke, Bang. Terima Jangan kasih, Bang. asal-usul. Maksud saya mesti cerita semua, jangan dipotong-potong, Bang. Iya, Makasih, tapi Bang. tidak asal-usul. Kita juga agak tanya, Ruhut itu anak siapa, kerjanya apa. Silakan, Pak Rahmat. Baik. Kemudian kembali ke Kongres. Jadi inti persoalan yang terjadi sekarang itu sebetulnya adalah bermula dari Kongres Demokrat di Bandung. Di mana Mas Anas itu sesungguhnya dikehendaki hanya menjadi sekretaris jenderal. Dan pernyataan itu diperkuat oleh Pak Max Sopakua beberapa waktu yang lalu ketika kami live di salah satu televisi swasta. Pak Max menyampaikan bahwa sesungguhnya Pak SBY hanya menginginkan Mas Anas sebagai sekretaris jenderal. Ketuanya adalah Pak Andi Malarangeng. Nah, di salah satu berita online saya juga membaca bahwa statement itu juga diperkuat oleh Mas Ulil Absar Abdallah, yang mengatakan bahwa Pak SBY dari awal menginginkan Demokrat ini dipimpin oleh Pak Andi dan sekretaris jenderalnya adalah Mas Anas. Nah, dan tadi Bang Ruhut yang saya cintai, yang saya hormati, juga menyampaikan bahwa kalaulah Mas Anas tahun lalu mundur dari ketua umum, maka persoalan hukumnya sekarang tidak akan terjadi. Artinya apa? Bahwa ada peristiwa politik yang melandasi terjadinya kondisi sekarang. Itu yang penting kita garis bawahi, dan itu yang ditangkap oleh masyarakat Indonesia. Bahwa ada peristiwa politik yang melandasi kemudian Anas menjadi tersangka. Jadi bukan sebaliknya. Nah, kejadian ini sebetulnya tidak akan terjadi bila satu, Mas Anas mengalah dari awal. Yang kedua, kalau Pak SBY berani terus terang
ke Mas Anas menyampaikan keinginan itu. Tetapi ini kan tidak disampaikan. Nah, yang terjadi kemudian di dalam kepemimpinan Mas Anas adalah di dalam partai bahwa hambatan-hambatan di dalam kepemimpinan itu terus terjadi. Dan ada suara-suara dari senior yang mengatakan bahwa Anas harus mundur, Mas Anas akan di KLB-kan dan sebagainya. Tetapi Mas Anas itu terpilih konstitusional oleh suara Kongres. Bukan terpilih ditunjuk, bukan pula terpilih dengan cara yang tidak demokratis. Anda mengatakan tadi, apakah Anda menganggap bahwa KPK bergerak itu karena politis? Ada peristiwa politik yang melandasi itu. Tetapi kita yakin dan percaya dan berharap kepada KPK untuk tidak mudah terpengaruh oleh intervensi kekuasaan. Itu yang kita harapkan kepada KPK dan itu yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia kepada KPK. Sebagian besar rakyat Indonesia percaya KPK tidak diintervensi. Apakah kubu Anas menganggap udah diintervensi? Saya merecall apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut. Bahwa kalau Anas mundur tahun lalu, Anas tidak akan jadi tersangka. Ini adalah bukti awal bahwa Anas itu adalah korban politik. Kalau kemudian KPK berjalan di jalurnya secara hukum, kita menghormati itu dan tapi kita kan yakin. dari dulu kita udah mendengar berkali-kali Nazarudin mengungkapkan apa saja kesalahan Anas. Baik dengan telewicara dengan saudara Iwan Piliang, Skype, ataupun yang wartawan yang bisa tembus ke dalam LP atau... Ya, kalau yang disebut oleh Mas Nazar kan bukan Mas Anas saja. Banyak yang disebut. Siapa lagi menurut Anda? Tetapi kemudian yang ada di Skype? Iya kan, yang lebih disebut Anas. oleh Mas Nazar bukan hanya Mas Anas saja, banyak nama-nama yang disebut dan sudah ada di media semua. Tetapi kemudian yang paling seksi dan muncul ke permukaan itu kan akhirnya tinggal nama Mas Anas sendiri. Nah, ini ada apa? Kenapa tidak semua nama yang muncul kalau dasarnya adalah sebutan dari Nazar? Kenapa kemudian sebutan oleh Mas Nazar itu nama siapa teribut? lagi menurut Anda yang belum? Angelina kena, si apa namanya Andi Malarangang jadi terdakwa. Nama siapa lagi yang Anda kendaki yang kita dengar di ruangan ini sampai nama-nama itu? Ya, kalau kita review media-media online, saya yakin Pak Karni pun tahu nama-nama itu. Ya kan? Sudah ada di online, nama-nama itu sudah ada di online. Yang disebut terakhir juga Ibu Yulianis misalnya juga banyak menyebut nama-nama gitu kan. Jadi poin saya adalah saya tidak dalam posisi untuk merecall kembali nama-nama mereka itu, tetapi intinya adalah Sekarang bahwa ada beredar nama Ibas. Apa itu dari Mas Anas? saya pikir Mas Anas hanya mengingatkan publik kembali apa yang disampaikan oleh Nazarudin. Jadi maksud Anda, Mas Anas mengingatkan nama Ibas itu karena disampaikan Nazarudin? Ya, bahwa Mas Nazarudin pernah menyampaikan itu. Dan Mas Anas hanya mengingatkan publik kembali bahwa yang dituduhkan ke beliau bukan Kalau nama-nama beliau yang sekarang sendiri. beredar lagi ke tim pengawas, yang katanya juga dari Anas. Anda udah dengar? Saya tidak ikut di dalam pertemuan waktu tim Was datang. Tapi Anda udah dengar nama yang disebut oleh Anas kepada tim Was itu? Belum.
Kita istirahat sejenak.